Sad girl. Di balik aroma sedap dan gelak tawa warung sederhana, siapa sangka bisa tersembunyi kisah kelam yang membuat bulu kuduk berdiri. Kisah ini datang dari Adit, mahasiswa perantauan yang kos di sebuah desa kecil di lereng Gunung Wilis, Jawa Timur. Semua berawal dari warung legendaris milik Mbah Sarni. Warung kecil di ujung gang dengan sambal luar biasa enak yang membuat siapapun ketagihan. Tapi semakin lama, Adit menyadari ada rasa lain di balik rasa itu. Warung itu tampak biasa saja dari luar, kayu lapuk, lampu temaram, tapi setiap malam penuh oleh mahasiswa, warga desa, bahkan sopir truk dari kota lain. Yang datang pertama kali pasti datang lagi. Yang hanya coba-coba jadi langganan. Sambalnya pedas, manis, gurih, seolah menyihir lidah. Adit dan teman-temannya hampir tiap malam makan di sana. Ia sempat bercanda, "Ini sambal apa pesugihan ya?" Tapi lama-lama candaan itu terasa tidak lucu. Ia mulai menyadari beberapa pelanggan menunjukkan ekspresi aneh setelah makan, seperti kesurupan sesaat. Tatapannya kosong, mulut mengunyah pelan, lalu senyum aneh. Pernah suatu malam, Adit datang agak larut. Warung hampir tutup. Ia melihat Mbah Sarni memarut kelapa sambil mulutnya komat-kamit, seolah membaca doa. Di ujung dapur ada kuali beras berisi sambal yang terus diaduk. Tapi tidak ada api di bawahnya. Adit menyadari sambal itu panas, menggelegak, tapi tidak sedang dimasak. Suatu hari, ia memutuskan menyelinap dan mengintip dapur lewat celah jendela. Ia melihat karyawan sedang menumbuk sesuatu di cobek batu besar. Tapi isi cobek itu bukan cabai. Adit melihat seperti rambut manusia yang digiling. Ia mundur cepat, dan saat ia berbalik, karyawan itu berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya datar dan hanya berkata, "Jangan ikut campur, Mas Adit." Beberapa minggu kemudian, seorang mahasiswa angkatan Adit hilang. Namanya Tio. Terakhir terlihat malam-malam beli makan di warung Mbah Sarni, lalu menghilang tanpa jejak. Warga ramai mencari tapi nihil. Anehnya, seminggu kemudian warung Mbah Sarni tutup sehari, dan saat buka kembali, sambalnya terasa lebih enak dari biasanya, lebih pedas, lebih hidup. Ibu kos Adit yang sudah tua berkata pelan, "Dulu juga pernah, tiap tahun pasti ada yang hilang. Tapi warung itu nggak pernah kena masalah. Polisi pun nggak bisa ngapa-ngapain, karena semua orang desa ini pernah makan di sana." Malam Jumat Kliwon, Adit dan Dimas nekat mengintai dari loteng rumah kosong di seberang warung. Sekitar pukul 2 dini hari, lampu warung menyala sendiri. Mereka melihat Mbah Sarni menyalakan dupa, lalu membakar rambut manusia dan kuku. Dari kuali besar, sambal dimasukkan ke mangkuk batu hitam. Lalu muncul sosok hitam legam, tinggi seperti pintu, mata merah menyala, berjalan perlahan dari dalam dapur. Sosok itu tidak punya wajah, hanya kulitnya gelap seperti arang yang hidup. Ia menjulurkan tangan panjangnya ke mangkok, dan seketika seluruh warung bergetar. Dimas mulai gemetar, dan tiba-tiba ia pingsan. Adit mencoba membangunkannya, tapi Dimas seperti kerasukan. Suaranya berubah berat, matanya melotot merah, dan ia berkata,
Kami lapar. Sambalnya kurang tumbal. Sejak malam itu, Adit tidak pernah tenang. Tiap pukul 2 dini hari, jendelanya diketuk 3 kali. Ia mencium aroma sambal di kamar, pedas dan amis. Ia membuang semua sisa makanan dari warung itu, tapi gangguan terus datang. Dalam mimpinya, Basarni berdiri di depan tempat tidurnya sambil memegang cobek batu. Di dalam cobek itu ada kepala manusia. Temannya, Dimas, dibawa ke rumah sakit jiwa setelah mengalami histeria mendadak di kampus. Ia mencakar dirinya sendiri dan berteriak, "Sambalnya nyala, sambalnya hidup." Adit memutuskan pindah dari desa itu tanpa pamit. Tapi sebelum pergi, ia beranikan diri melewati warung Basarni untuk terakhir kalinya. Warung itu gelap, tapi di depannya tergantung sebuah kantong plastik bening berisi cabai merah yang bergerak-gerak sendiri seperti bernapas. Beberapa bulan kemudian, Adit mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu foto. Foto piring pecel dengan sambal berwarna sangat merah. Dan di pinggirnya sehelai rambut panjang. Di bawahnya tertulis, "Kamu belum bayar tumbal." Warung Basarni masih ada, kadang buka, kadang hilang, seperti ditelan kabut. Tapi satu yang pasti, aroma sambalnya tidak pernah hilang dari ingatan. Jika kau mencium sambal yang terlalu harum, terlalu menggoda, pikir 2 kali sebelum makan. Karena mungkin itu bukan sekedar sambal, tapi bagian dari perjanjian kuno. Tulis pengalaman horormu di kolom komentar. Dan ingat, jangan makan di warung yang tidak jelas asal-usulnya, karena harga murah bisa dibayar dengan nyawa. Sambal, tumbal, sambal, tumbal.